Quran itu solusi terbaik, maka contoh Nabi pun menjadi contoh terbaik. Nah, tadi ingat baik-baik saya sebutkan ayatnya. Kalau Anda praktekkan ini dalam kehidupan kita, Anda tidak hanya sekedar bisa menyelesaikan masalah Anda, tapi Anda dalam saat bersamaan membawa pahala untuk menyelesaikan masalah Anda di akhirat nanti. Solusi untuk akhirat Anda. Misal, mohon maaf ya, Anda mau makan. Makan mengobati apa? Lapar. Makan itu obat lapar. Artinya ketika makan, lapar hilang, gitu kan? Baik, sekarang Nabi mencontohkan bagaimana cara makan. Kan di Quran turun ayat. Turun ayat waqulu washrabu, Quran surah 7 ayat 31. Waqulu washrabu wa la tusrifu. Silakan makan, minum, jangan berlebihan. Caranya bagaimana? Ya, berlebihan bagi si Quran beda dengan yang lainnya. Bagi saya Ustadz, berlebihan itu kalau lewat 3 piring. Ya kan? Kalau si Quran 1 piring cukup. Seperti apa gambarannya? Nah, Nabi mendetilkan kemudian seperti apa gambaran makan yang baik itu. Bahkan dimulai dari bagaimana menyentuh makanannya. Sampai Imam Malik membuat langsung bab khusus sifat kehidupan Nabi SAW. Disebutkan sifat makannya. Dalam Al-Muwatta bagian sifat Nabi nomor hadis ke-32, paling kanan sebelah bawah. Bagaimana ketika kedatangan Abu Sulma datang. Kemudian dengan anaknya. Disimpan makanan-makanan. Mengambil makanan yang jauh darinya. Maka Nabi mengajarkan. Ya ghulam, idha qaddima ta'am, khudh biyaminika ma yalik. Duhai anakku sayang, kalau ada makanan dihidangkan, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Jadi kalau Anda ngambil makanan tangan kanan, teman Anda ngambil tangan kanan, Anda mengamalkan tuntunan dari Nabi, dia hanya ngambil saya dengan tangan kanan dia. Sama-sama kanan kan? Sama-sama kanan. Bedanya ketika Anda gunakan tangan kanan, mengikuti petunjuk Nabi, dasar ini, maka dituliskan pahala untuk Anda. Paham? Apa manfaat pahala ini? Bukan sekarang, nanti akhirat, saat Anda meninggal dunia. Begitu Anda wafat, ini nggak akan ikut. Tangan Anda cuma jadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, mengatakan ini. Tapi ini nggak akan ikut ke akhirat. Makanan nggak ikut, makanan keluar lagi, piring nggak ikut, alam kubur juga nggak ada. Tapi saat Anda pulang, nah ini yang Anda bawa. Kalau Anda nggak percaya, silakan meninggal aja duluan. Kita lihat. Ada nggak faedahnya pelajaran kita malam ini? Ya, baik. Jadi teman-teman sekalian, ini gambaran ini yang Anda bawa pulang. Nah, aspek kebaikan yang tidak hanya melahirkan kemudian solusi dunia, tapi ada nilai pahala ke depan itu disebut dengan hasanah namanya. Kebaikan yang melahirkan pahala. Hasanah. Hasanah. Jika Anda kemudian ikuti Nabi untuk mendapatkan hasanah ini, setiap keteladanan yang mendapatkan solusi terbaik, dan Anda punya nilai terbaik di situ, maka disebut uswah namanya. Apa namanya? Uswah. Uswah. Jadi ini Nabi memberikan tuntunan, tuntunan mengantarkan kepada hasanah, solusi lahir, Anda jadi orang terbaik di bidangnya, mau makan, minum, ambil tangan kanan. Maka Anda jadi contoh bagi yang lain. Solusi, selesai datang masalah, masalah datang, solusi datang, masalah hilang, Anda jadi contoh. Dapat pahala. Dapat pahalanya disebut dengan apa? Hasanah. Tuntunan terbaik disebut apa? Uswah. Turun Quran surah ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah ke-33 ayat 21. Nah, kalau ini Anda biasakan jadi tuntunan hidup. Saya mau minum, ikuti Nabi. Khudh biyaminika ma yalik. Ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Sambillah, sebut nama Allah. Begitu mau diminum, bismillah. Ya, lengkap bismillahirrahmanirrahim. Singkat bismillah. Selesai, alhamdulillah. Minum lagi, bismillah. Selesai, alhamdulillah. 3 tegukan, minum lagi, bismillah. Selesai, alhamdulillah. Allahu akbar. Demi Allah saya katakan, kalimat itu menghadirkan pahala. Anda jadi contoh. Bahkan nanti ada asar dari kalangan ulama, jika Anda menempuh minuman seperti itu, maka minuman itu akan menjaga Anda dari maksiat. Setiap makanan yang disebut nama Allah dan ditutup dengan nama Allah, maka makanan itu akan jadi energi positif untuk ibadah Anda, plus menjaga Anda dari berbuat maksiat. Akan dijaga oleh Allah. Jadi begitu masuk ke mata, itu masuk yang halal. Halal. Begitu masuk, mata akan support kepada yang baik-baik. Ya, begitu masuk ke tangan, tangan support yang baik-baik. Karena itu, jika Anda seseorang memakan yang haram, atau dia memakan tidak menggunakan nama Allah di dalamnya, maka makanan itu tidak akan menghadirkan energi positif pada kebaikan. Nanti yang jelek-jelek yang muncul, malas. Ya, kok ada orang makan sedikit tapi energi kebaikannya banyak. Anda makan banyak, energi kebaikannya sedikit.
Dia sedikit tidur, Anda sedikit-sedikit tidur. Ya kan? Bisa. Dia sedikit makan, Anda sedikit-sedikit makan. Ya kan? Nah, jadi kenapa perbedaannya? Mungkin yang Anda makan kurang berkualitas dalam pandangan Allah. Jelas ya? Halo? Jelas?